Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, MPM 231506129. Di sini saya akan sudah membuat rangkaian SPI, di mana di sini saya eh, menggunakan komponen Arduino Uno, kabel USB, dan juga kabel jumper. Kemudian di sini saya sudah membuatkan kode rangkaiannya di master dan slave. Di sini terdapat dua Arduino, di mana Arduino pertama ini sebagai master dan Arduino kedua sebagai Arduino slave. Di mana Arduino Uno ini sebagai pengirim data, Arduino master ini sebagai pengirim data, dan Arduino Uno slave sebagai penerima data. Di sini Arduino Uno berfungsi sebagai tempat untuk membuat rangkaiannya. Di sini, Arduino sebagai open source yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang mudah digunakan. Fungsinya untuk mengendalikan perangkat elektronik, pemrosesan data sensor, dan prototyping cepat. Kemudian terdapat kabel jumper, di mana kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan antar pin di Arduino-nya. Kemudian terdapat kabel USB, di mana kabel USB ini sebagai tempat penghubung Arduino Uno dengan perangkat keras seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya menggunakan Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini terhubung di pin GND master slave, master master dengan slave, pin 10 dengan master dan slave, pin 11 master dan slave, pin 12 pin master dan slave, dan pin 10 master dan slave. Nah, di sini terdapat kodenya, di mana di kode master ini tidak terdapat eh, library SPI, karena SPI ini tidak mendukung simulasi, karena di tingkat ini tidak mendukung simulasi SPI. Oleh karena itu komunikasi SPI diimplementasikan secara manual atau bit bagging menggunakan fungsi dasar Arduino seperti digital write dan juga digital write. Nah, di sini pendekatan ini akan memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan data SPI tetap dapat disimulasikan di Tinkercad dengan baik tanpa menggunakan library. Selain itu, cara untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara kerja komunikasi SPI, termasuk pengiriman data bit per bit dan penggunaan clock atau SK dan sinkronasi dengan pin select atau SS, sehingga pin ini dapat bekerja dengan baik di rangkaian master dan slave. Nah, di sini terdapat eh, di mana di Arduino Master ini terdapat program dengan 38 baris, di mana pada baris pertama terdapat konstanta integer mosi pin 11, di mana di sini terdapat konstanta integer pin mosi 11, di mana pin mosi ini akan dideklarasikan di pin 11 dengan tipe data integer, di mana mosi ini master out slave in, berarti berfungsi untuk mengirimkan data dari master ke slave. Kemudian terdapat const integer pin 13, berarti berarti mengirimkan, berarti serial clock terdapat di pin 13 yang akan memberikan sinyal clock. Kemudian terdapat konstanta integer SS pin, di mana select terdapat di pin 10, di mana pin slave ini berfungsi untuk memilih perangkat slave dengan menurunkan nilai ataupun dengan low. Kemudian terdapat void setup, di mana void setup ini adalah fungsi yang akan bekerja sekali di saat Arduino nyala. Kemudian terdapat pin mode mosi pin output, di mana di sini itu mengatur sebagai output, di mana pin MOSI yaitu pin 11 sebagai output, dan di baris ketujuh terdapat pin mode SCK pin output, di mana mengatur pin SK sebagai output yaitu pin 13, dan terdapat pin mode SS pin output, di mana mengatur pin SS yaitu pin 10 sebagai output. Kemudian terdapat digital write SS pin high, di mana dia itu akan menonaktifkan
pin maka menaktifkan slave terlebih dahulu dengan membuat SS pin high. Kemudian terdapat digital write SSK pin low di mana akan menginisialisasikan clock ak- sinyal clock dengan kondisi low. Kemudian terdapat serial begin 9600 yaitu menginisialisasikan komunikasi serial untuk keperluan debug dengan baud rate-nya itu 9600. Kemudian terdapat void loop, di mana void loop ini akan terus berjalan selama Arduino dinyalakan dengan byte that to send 0 kali A5, di mana dia itu akan memanggil fungsi untuk mengirimkan data melalui protokol SPI, manual ataupun bit bagging. Kemudian terdapat send spy data to send berarti mengirimkan data. Kemudian terdapat char binary str 9 yang akan mendeklarasikan array karakter untuk menyimpan representasi biner dari data yang dikirim. Kemudian terdapat perulangan for dengan integer i sama dengan 7 dimulai dari 0 dengan i min-min. Di sini perulangan for ini akan terus berjalan dengan kondisi binary dengan i sama dengan 7 dan kurang dari 0 dan sama dengan 0. Di mana terdapat binary str7 min i data to send i kurang i tanda tanya i sama titik 2 0, di mana diri itu akan memeriksa tiap bit dari MSB ke LSB. Kemudian terdapat binary str8 0 artinya menambahkan nul terminator atau 0 untuk mengakhiri string C. Kemudian terdapat serial print data terkirim 0B 0B berarti dia itu akan mengeluarkan ya output pada layar dengan data terkirim titik 2 0B. Kemudian terdapat string print binary str akan mencetak data yang telah dikirim dalam format biner ke serial monitor. Kemudian terdapat delay 1000 berarti menunggu selama 1 detik sebelum mengirim data lagi. Kemudian terdapat void set by DSPI bit data, di mana void ini berfungsi untuk mengaktifkan slave dengan menurunkan pin SS, yang di sini digital write SS pin low, dengan kondisi SS pin low. Kemudian terdapat kondisi perulangan for dengan integer i sama dengan 7, i sama dengan 0, i min-min. Di sini dengan kondisi bool bit flow sama dengan data kurang dari i dan 0 kali 01 dengan digital write mosi pin bit flow dan digital write SCK pin height, di mana di sini itu mengambil setiap bit data mulai dari MSB ke LSB dan mengirimkannya ke pin MOSI, karena pin MOSI ini sebagai tempat menyimpan eh, MSB ke LSB. Kemudian terdapat digital write SSK pin high, di mana di sini terdapat pengkondisian dengan pin SCK dengan kondisi high. Kemudian di sini terdapat delay microsecond 10, di mana delay ini berfungsi akan menunggu selama 10 second. Kemudian terdapat digital write SCK pin low dengan melakukan pengkondisian dengan SCK pin dengan kondisi low. Kemudian terdapat delay microsecond 10 berarti menunggu selama 10 milidetik. Kemudian terdapat digital write SS pin high, di mana menonaktifkan slash setelah semua data dikirim dengan kondisi pin SS dalam kondisi high. Eh, Kode ini akan mengirimkan byte 0 kali A5 ke slave dengan menampilkan data tersebut ke dalam bentuk biner ke serial meternya. Dengan proses ini akan mengulangi setiap detik. Kemudian di sini terdapat Arduino slave yang berfungsi akan menerima data yang dikirim dari master. Di sini terdapat 34 program, di mana baris pertama itu terdapat konstanta integer mosi pin, di mana konstanta integer mosi pin berfungsi untuk mengatur konstanta
mengatur konstansa pin MOSI yaitu sebagai pin 11 dengan bilangan data integer. Di mana MOSI ini berfungsi untuk menerima data dari master. Dengan MOSI itu master output slash input. Kemudian terdapat konstanta integer SCK pin 13 berarti pin 13 sebagai pin SSK dengan menentukan waktu pembacaan data dengan tipe data integer. Kemudian terdapat SS pin dengan deklarasi 10 berarti pin 10 sebagai pin SS. Di mana SS ini select di mana dia itu aktif jika dalam kondisi low. Kemudian terdapat bit received byte sama dengan 0 sebagai berfungsi untuk menyimpan byte yang diterima dari master. Kemudian terdapat void setup, yaitu fungsi yang akan dijalankan setiap Arduino dinyalakan. Aktif cuma sekali. Kemudian terdapat pin mode MOSI pin input yang akan mengatur pin MOSI sebagai input. Kemudian pin mode SCK pin input mengatur pin SSCK sebagai input dan 9 pin mode SS pin input berfungsi untuk mengatur pin SS sebagai input dan terdapat serial begin 9600 di mana itu akan mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 9600 untuk menampilkan hasil. Kemudian terdapat void loop yang akan terus berjalan selama Arduino dinyalakan dengan kondisi if dengan digital read SS pin sama dengan low. Dengan kondisi pin SS dalam keadaan rendah dengan received by SPI, di mana jika ya maka slave akan membaca satu byte data dengan menggunakan fungsi received by SPI. Kemudian serial print and slave terima 0B, di mana dia itu akan mengeluarkan output slave diterima 0B. Kemudian serial print in received byte bin, dia itu akan menampilkan hasil byte yang diterima ke serial monitor dalam bentuk format binary. Kemudian terdapat byte receiver SPI, di mana byte receiver SPI ini akan menginisialisasi variabel data yang di baris 22 untuk menyimpan byte yang akan diterima. Kemudian terdapat perulangan for dengan nilai I sama dengan 7 dan I sama dengan 0, I min-min, di mana akan melakukan loop dari bit ke-7 atau MSB hingga ke bit 0 atau RSB dengan while digital read SCK pin low, berarti menunggu hingga clock naik ke high edge naik menandakan data tersedia. Kemudian terdapat delay mikrosecond 5 berarti delay singkat untuk memastikan data stabil sebelum dibaca. Kemudian if digital read MOSI pin dengan kondisi if read digital pin MOSI, di mana jika dia bernilai I sama dengan 1 ataupun I dalam kondisi high, maka dia jikalau akan mengubah ke default 0. Kemudian terdapat while digital read SCK pin high akan menunggu hingga clock turun ke low, memastikan satu siklus clock selesai sebelum melanjut ke bit berikutnya. Kemudian terdapat return data yang artinya setelah semua bit yang berjumlah 8 tadi dibaca, fungsi akan mengembalikan nilai bit tersebut. Fungsi ini berfungsi untuk menerima data dari master yang akan mendeteksi saat master mengaktifkan slave lewat pin SS dan menerima data bit demi bit per bit dan menampilkan data yang diterima di serial monitornya. Nah, di sini saya akan merunnya. Di sini di serial monitor terdapat data terkirim 0B 10 10 10. Kemudian terdapat baris kedua slave diterima 10 10 0B 10 10 10 01 sama seperti data yang dikirim ke master tadi. Nah,
Di sini terdapat data terkirim 0B10101001. Di sini itu outputnya itu dihasilkan dari bagian kode serial print data terkirim 0B ini yang baris ke-22 dan yang akan dicetak di serial monitor di baris ke-23. Jadi setiap 1 detik itu Arduino akan mengirimkan data yang terkirim lewat SPI secara manual atau bit bagging. Maka setiap detik kita akan melihat data terkirim ke slave-nya. Kemudian di output yang kedua di sini terdapat slave diterima. Slave diterima ini eh, didapatkan dari serial print received byte SPI yang 15 yang menunjukkan dia itu menerima data dari master tadi. Di sini karena master itu mengirimkan data setiap 1 detik delay dan slave akan membaca data tersebut dalam fungsi loop. Karena tadi kita menggunakan loop, maka dia itu bakalan menerima data dari master tadi. Maka dia akan mengirimkan hasil penerimaan secara berulang setiap 1 detiknya. Itulah hasil presentasi saya mengenai rangkaian SPI. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.